Halo teman-teman, kembali lagi di Newsroom Takeover. Nah, sekarang masih dengan saya, Fandi Ramadhanil, ada Mas Iqbal dan Mas Haikal. Mbak Ninis masih di luar negeri, Amerika, Eropa, Asia, Australia. Maka volume ini saya take over untuk sementara. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang soal pemungutan suara ulang ya, pasca putusan MK pada perselisihan hasil Pilkada 2024 yang lalu. Di Pilkada 2024 yang lalu itu ada sekitar 24 daerah 24 daerah yang dikabulkan permohonannya oleh MK dan diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang. Nah, Haikal bisa kasih update nggak? Apakah 24 daerah yang diperintahkan untuk PSU itu sudah selesai semua atau gimana? Sampai saat ini yang sudah melakukan PSU itu terakhir kan PSU itu kalau nggak salah tanggal 16 April kemarin itu sudah 19 totalnya, Pak. Oh, belum semua ya? Belum semua. Ada 5 daerah lagi yang memang diberikan MK waktu yang cukup lama, yaitu 90. Ada 2 daerah kalau saya tidak salah yang 2 atau 3 daerah yang 90 hari dan sisanya itu 2 daerah lagi 180 hari. Jadi ada Kota Palopo, lalu kemudian Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Bovendigul sama Provinsi Papua. Jadi memang ini daerah-daerah yang belum melaksanakan PSU karena memang waktunya masih diberikan oleh MK. Meskipun kita dari masyarakat sipil tetap mendorong kalau memang bisa dilakukan lebih cepat, kenapa harus menunggu waktu yang lama gitu ya? Karena seperti Provinsi Papua kalau saya tidak salah itu direncanakan baru akan dilaksanakan tuh kalau saya tidak salah bulan Juni. Artinya masih ada 1 bulan. Padahal kalau memang persiapan sudah cukup untuk melaksanakan di bulan Mei, kenapa harus ditunggu sampai dengan bulan Juni misalnya seperti itu kan. Jadi memang belum semuanya, masih ada 5 daerah lagi yang belum dan 5 daerah ini 5 daerah itu mana aja yang belum? Kota Palopo, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mahakam Ulu, Bovendigul sama Provinsi Papua. Oke. Yang besar itu Provinsi Papua. Itu PSU semua ya? PSU semuanya. Yang PSU yang diikuti dengan diskualifikasi itu ada di semuanya bahkan diskualifikasi. Jadi memang di 5 daerah ini akan ada waktu kampanye tambahan untuk karena ada calon yang baru ya, baik itu satu atau baik itu calon kepala daerah atau wakilnya. Itu ada yang baru sehingga prosesnya akan melalui proses kampanye lagi nanti. Oke. Nah, Bal, dari 19 ya, kata Haikal tadi yang sudah melaksanakan PSU, itu kan semuanya pada Pilkada 2024 yang lalu punya masalah. Baik masalahnya masalah pencalonan maupun masalah pelanggaran atau masalah administrasi. Nah, di beberapa yang sudah PSU, yang 19 dari itu, ada problem yang berulang juga nggak? Masalah politik uang, masalah ini, ada informasi itu? Kalau misalkan kita lihat ya Bang, daerah-daerah yang memang sudah melaksanakan gitu ya, dari misal Banjarbaru itu masih ada masalah ya. Digugat lagi ke MK katanya? Digugat lagi ke MK. Selang beberapa hari setelah itu pelaksanaan kemudian langsung digugat lagi. Kalau di sana paling disorot memang ada masalah yang berubah gitu ya, tapi juga tidak meninggalkan masalah aslinya. Kan tetap lawannya kota kosong kok. Lawannya tetap kota kosong. Tapi yang terjadi justru adalah upaya untuk kemudian membuat kota kosong ini tidak menang. Gitu. Apa tuh upayanya? Ngasih duit. Oh, politik uang. Ini udah penghalang-halangan ini sebenarnya. Penghalang-halangan. Jadi ada upaya secara sistematis dan masif gitu ya, pembagian uang besar-besaran untuk mobilisasi pemilih. Supaya tidak memilih. Supaya tidak memilih, ada yang ya tetap 2 kubu gitu. Ada yang tetap untuk tidak memilih, ada juga yang untuk memilih calon yang ada. Dan itu angkanya lumayan Bang. Bisa per orang 300.000 sekian. Artinya meskipun PSU-nya mungkin ada perubahan secara kasus gitu ya, tapi dia masih berkaitan dengan kasus yang awal, kayak gitu. Nah, dan ini juga PSU ini memang belum menjadi solusi sebetulnya kalau kita lihat Bang, karena potensi masalah berulang itu akan ada bahkan untuk PSU yang belum terlaksana. Misal kayak Pesawaran, itu masih sangat mungkin terjadi. Pesawaran masalah ijazah kan? Soal masalah ijazah, lalu kemudian calonnya, wakil si calon ini itu pecah koalisi, mengajak partai lain, lalu dia maju jadi calon bupati. Calon bupati ya kalau Pesawaran. Berarti ada penambahan calon? Ada penambahan calon. Ada yang sebelumnya berubah,
terus mereka akhirnya ganti wakil, terus yang si wakil sebelumnya dia maju dengan orang yang lain. Nah itu diperbolehkan nggak menurut putusan MK? Kalau saya lihat sih memang di putusan MK agak beda-beda ya. Ya, Ada beda-beda. yang diperbolehkan calon itu berubah total tergantung proses pencalonan partai politik. Ada juga yang misalnya calon bupatinya yang didiskualifikasi. Nah wakilnya ini wajib untuk tetap disertakan. Itu ada yang dikunci oleh MK tuh. Tapi ada yang agak lebih cenderung terbuka MK. Nah itu memang akan mungkin nggak banyak terjadi itu? Ya kalau memang diperbolehkan oleh MK misalnya, karena kan memang kasusnya berbeda-beda misalnya Bang. Kalau di pesawaran ini kan memang ada diskualifikasi ya, yang kemudian ada pasangan calon baru tanpa mengikutkan yang diskualifikasi tadi. Jadi memang ada potensi misalnya kalau yang diskualifikasi itu adalah misalnya calon kepala daerah, maka belum tentu kan si wakilnya yang akan naik. Bisa saja mereka menggantikan itu. Jadi ganti calon kepalanya aja. Yang ganti calon kepala daerahnya saja. Dan belum tentu wakilnya. Jadi kan ini nggak bisa kita samakan seperti misalnya mangkatnya ketika sudah terpilih. Kalau sudah terpilih mangkat, maka wakilnya yang menggantikan. Tapi kalau dalam konteks ini, MK membuka ruang untuk mendatangkan atau menghadirkan calon yang baru. Jadi tidak serta-merta ketika calon calon kepala daerahnya itu dibatalkan MK, maka calon wakilnya yang akan jadi calon kepala daerah gitu kan. Jadi mungkin kasus ini juga berkaitan dengan itu. Jadi karena peluang nih ini kan calonnya harusnya sih nggak boleh ya. Seharusnya tidak boleh. Dan itu pecah koalisi juga. Karena kalau yang tidak boleh menurut saya adalah pecah koalisi di saat proses itu. Karena kan seharusnya ketika itu akan membuka uang perahu baru lagi itu. Iya, uang perahu baru itu kan nggak boleh kan sebenarnya. Jadi ketika misalnya setelah pendaftaran partai aja tidak boleh menarik calon dan tidak boleh membatalkan kan sebenarnya pasca sudah didaftarkan kan gitu. Ya kecuali dalam kondisi-kondisi khusus misalnya seperti hanya ada satu pasang calon maka partai diperkenankan untuk mencabut dukungannya untuk membentuk satu calon baru gitu kan untuk mengusulkan satu calon baru. Tapi kalau dalam konteks ini seharusnya pasangan calon yang tidak dibatalkan oleh MK dia tidak boleh mengganti konfigurasi baik itu partai pendukungnya maupun pasangan calonnya. Kasusnya kan seperti itu. Ya, karena kalau konfigurasi pencalonan partai berubah itu bisa chaos tuh, bisa mulai dari awal lagi kan. Dari awal. Sebetulnya perintah MK itu kan pemungutan suara ulang, pemungutan suaranya saja yang diulang, konfigurasi pencalonan tetap. Kalaupun ada calon yang didiskualifikasi ya itu saja yang diganti. Nah, itu sebetulnya yang dikunci di sana. Dan saya yakin putusan MK mengunci itu. Nah, kemudian yang kedua yang penting juga, ini yang menarik juga Bal. Sebagian besar PSU ini kan quote and quote disebabkan oleh ketidakprofesionalan penyelenggara. Ada penyelenggara yang tidak bekerja profesional, tidak bekerja maksimal. Contoh misalnya pilkada di Kabupaten Serang. PSU kan karena masalah mobilisasi dukungan kepala desa. Itu kan bukan masalah pencalonan tapi masalah pelanggaran. Nah, penyelenggaranya diganti nggak? Kan ada masalah penegakan hukum yang tidak berjalan tuh. Nah, di beberapa daerah memang kemarin ada yang diganti gitu ya, Bang. Ada yang diganti? Ada beberapa daerah yang diganti. Tapi sanksinya kayaknya nggak cukup cuma diganti. Entah nanti formulasi gimana ya, mungkin perancang kebijakan lebih paham gitu ya. Tapi rasa-rasanya kalau hanya diganti, kemudian sistem yang berlaku ini masih sama, dan kemudian tidak utuh digantinya gitu ya, ditambah juga tidak ada sanksi yang tegas. Misal Bang, ada pelanggaran di daerah A. Besoknya, misal anggaran pelaksanaan pemilu dipotong misalkan untuk penyelenggara, fasilitasnya dicabut dan sebagainya. Itu masih masuk akal, tapi kan ini nggak ada. Orang cuma sekadar diganti. Artinya orang yang udah bermasalah diganti ya sudah, dia udah nggak ada tanggung jawab lagi gitu. Apalagi kalau digantinya sebelum pelaksanaan PSU. Dia udah kayak orang lepas tanggung jawab aja. Oh ya udah, saya udah nggak tahu deh, terserah lah. Apalagi waktu RDPU dengan DPR ya, KPU dan Bawaslu itu mengatakan, saya itu agak jengkel juga tuh. Oke, kami siap menyelenggarakan PSU, tapi anggarannya nggak ada. Pertanggungjawaban ketidakprofesionalan penyelenggara ini di mana gitu. Memang ini nggak profesional kan? Minta maaf kayak paling nggak selama-lamanya iman atau apalah ya. Dan itu tidak dilakukan. Iya. Tidak dilakukan. Bahkan contohnya seperti yang terjadi di beberapa daerah, misalnya contoh di kayak masalah pencalonan itu kan mereka yang kacau berarti memverifikasi calon.
hanya sebagian yang ada satu yang disisakan. Yap. Makanya PSU-nya ditarik ke tingkat provinsi kan. Tetapi kan setelah itu ya sudah gitu. Hanya ya memang walaupun secara etik ya, secara pelanggaran etik sanksi terberat yang bisa dijatuhkan di KPP itu adalah pemberhentian tetap. Tetapi kalau itu memang ada indikasi dilakukan secara sengaja, sebenarnya kan tidak tertutup ruang untuk itu dilanjutkan prosesnya. Betul. Harus diselidiki kan gitu. Sama juga seperti contoh yang di Kabupaten Serang itu. Menteri yang sudah dinyatakan secara terang oleh MK melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan itu nggak diganti dan bahkan nggak ditindaklanjuti. Itu Pararoro tuh yang harus. Itu makanya. Dan itu jadi makanya sepertinya memang ini tidak kita belum punya mekanisme atau memang tidak ada keinginan saja sebenarnya dari penegakan hukum pemilu ini bahwa hal yang sudah bentuk ketidakprofesionalan itu kan harus dilihat lebih dalam. Apakah itu adalah semata-mata karena dia tidak memahami, karena semata-mata dia tidak mampu, atau memang ada penyebab lain di belakangnya yang paling mungkin adalah tindak pidana korupsi kan gitu. Nah, harusnya kan bisa ditindaklanjuti ke arah sana gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kata Bang Fadli tadi selemah-lemahnya iman adalah minta maaf gitu ya. Kalau bagi saya ditelusuri sampai ke akarnya. Atau gitu. minta maafnya dari atas pesawat jet. Boleh. Sambil loncat. Sambil dadah-dadah ya. Atau fit call pakai pesawat jet. Atau bikin record video dari pesawat jet kan juga bisa. Nah, ini kan sudah hampir selesai ya. Tinggal 5 daerah tadi yang disampaikan Haikal. Nah, sebagian besar, saya beberapa hari lalu ke MK, itu ramai lagi MK. Rame. Menerima permohonan PHPU atas pemungutan suara ulang. PHPU atas. Nah, ini akan seperti apa Kal prosesnya? Tentu ini ini kan memang adalah ruang yang terbuka. Walaupun di dalam setiap putusan MK mengatakan bahwa hasil itu tidak perlu disampaikan ke MK. Tapi ketika ada masalah, tetap terbuka ruang untuk melakukan PSU. Karena PSU itu maksudnya PHPU. Bagaimanapun PHPU itu kan ada ruang yang dibuka secara hukum ya, ruang hukum yang terbuka kepada pihak yang dalam hal ini peserta untuk kemudian memperkarakan hasil, baik itu hasil maupun prosesnya yang bermasalah, gitu kan. Dan ya sebenarnya ini menjadi satu kerugian juga terutama bagi daerah-daerah yang PSU-nya itu di PHPU kan. Karena pasti prosesnya akan semakin lama. Harus menunggu lagi putusan PHPU-nya seperti apa. Dan kalau itu dinyatakan MK ada bermasalah, di PSU ulangan lagi. Jadi PSU atas PSU gitu. Bisa tuh. Bisa. Dan ada kalau saya tidak salah ada presidennya kan seperti itu yang sudah diputus MK, PSU bermasalah, digugat kembali ya diulang lagi gitu. Jadi atau kalau memang MK tidak ingin kemudian memperpanjang itu, MK kan juga punya kewenangan untuk kemudian memutuskan. Karena kan putusan MK itu tidak hanya PSU tetapi juga mengoreksi. Jadi kalau seandainya ada 2 pasang calon misalnya, dikoreksi MK ternyata Pak calon yang awalnya calon A yang menang, tapi MK mengkoreksi menjadi calon B, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Selama kemudian itu memang tergantunglah pada bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan gitu. Tapi kembali lagi ya itu tetap akan menyita waktu. Dampak negatifnya banyak sekali. Iya, dampak negatifnya. Jadi kalau seandainya dilakukan PSU lagi, ya sama aja itu seperti daerah-daerah yang kota kosongnya menang. Akan pelaksanaan itu nanti. Itu dulu pernah terjadi di Kota Waringin Barat 2010. MK menetapkan pemenang pilkada karena menurut MK sudah sia-sia nih kalau dilakukan PSU lagi karena semuanya sudah melanggar, sudah korup semua. Tapi itu dikritik juga. Seingat saya tuh tulisannya Profesor Almarhum Sucipto Raharjo tuh di Kompas. Dia bilang kepala daerah pilihan hakim konstitusi. Itu akan selalu jadi perdebatan. Tapi memang situasinya menurut saya dalam kondisi hari ini ya, kalau ada PSU lagi sih kayaknya bebannya terlalu banyak. Harus ada yang motong ekornya. Iya, betul. Dan menurut saya harus disasar sampai ke penyelenggara pemilunya. Artinya proses penegakan hukum yang tidak berjalan, penyelenggaraan tidak profesional, termasuk juga aktor politik yang tidak bekerja atau kemudian berkompetisi secara fair, mesti disanksi tegas, misalnya didiskualifikasi atau nggak boleh ikut pemilu berikutnya. Itu mungkin nggak menurut Iqbal?
sampai ke sana? Kalau misalkan pemangku kebijakan itu mau lebih adil, Bang, itu harusnya sangat-sangat memungkinkan. Kenapa? Karena lagi dan lagi kita analogin misalnya kayak semalam kan lagi champion ya, Bang. Kalah Arsenal. Kalah Saya Arsenal. senang ya sebagai fans Madrid. Kita lihat itu. Kalau misalkan bayangkan gitu ya, ketika aturan-aturan mainnya nggak baik, ditambah sudah penyelenggaranya juga nggak benar gitu ya, koruptif kayak liga-liga lokal kita misalkan. Iya. Terus juga wasitnya juga nggak ada. Liga Jawa dikritik. Liga Semuanya klub Jawa aja. Liga Indonesia itu. Bayangkan misalkan Kritiknya gitu. Nah, Liga Jawa. apakah kemudian pemainnya akan juga benar adil? Kan kita tahu Bandar Judi Bola juga hadir karena memang banyak celah kekosongan gitu ya. Ruang-ruang intervensi itu terbuka. Apalagi ketika kita bicara tentang kompetisi politik, artinya akan banyak sekali broker-broker politik yang bisa hadir juga di sana, akan banyak sekali juga pelanggar-pelanggar yang bisa hidup di sana. Dan kalau boleh bilang, Bang, Pak Prabowo harusnya itu marah betul dengan kondisi PSU terus-terusan. Di tengah wacana efisiensi yang gila-gilaan, bahkan sampai AC gedung-gedung banyak yang dimatikan gitu ya, dan teman-teman yang lagi ngampus juga nggak jadi ngampus karena besok dicabut, kita bisa melihat bahwa PSU yang berulang ini ketika memang satu daerah itu nggak punya dana, akhirnya nyedot dana pusat. Ya. Ketika itu kemudian nggak ada dana, gimana? Apakah kemudian pemerintah logo untuk menyerahkan uang sedemikian miliar gitu ya, diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa menjadi seorang panitia yang baik dan benar? Ditambah juga untuk kompetisi antara orang-orang yang curang. Mending daripada mereka PSU suruh ke Las Vegas aja, mereka main judi sekali. Kalau kayak gitu berarti sebenarnya yang buat biaya besar itu bukan penyelenggaraan, tapi penyelenggaranya, Bang. Iya, kayak karena mereka Pilkada itu penyelenggaranya. Pesawat jet, gimana nggak Pesawat mahal? jet, nggak mahal ya? Benar. kemudian Sewa mobil ongkos, 3, 1 orang sekomisioner. dapat Iya. apart. Apartemen 2 tahun disewakan. Apartemen, Ya, garasi kan rumah dinas, itu nggak- apartemen juga. Artinya Banyak orang yang sebelumnya- haji mumpung memang. sebenarnya perkataan, oh kita minta fasilitas yang baik supaya Maaf kita ya Mbak Denis ya, suruh marah-marah sedikit. supaya kerja kita benar, kan ujungnya kejadian, Bang. Dengan PSU. Iya. Kemarin nih PSU 24 itu udah banyak sekali gitu ya. Ditambah sekarang berulang lagi, tambah terus. Ditambah juga kalau kita lihat garis lurusnya, Bang, bahwa di beberapa daerah, bahkan misal contoh Kota Banjarbaru itu ada sampai 2 gugatan. Iya. Itu kan artinya ini nggak becus aja orang-orang ini. Gitu. Ya, saya sih setuju mekanisme PSU ya baik saja karena itu Ya. kan ruang untuk mengkoreksi kecurangan dalam proses Betul. pemilu. Dalam kerangka sistem penegakan hukum itu dibutuhkan. Tapi menurut saya ke depan kita mesti dorong ya, terutama di kerangka hukum pemilu juga. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga mesti didorong penyelenggaraan pilkada maupun pemilu yang terjadi kecurangan, pelanggaran. Kalau ada unsur kelalaian penyelenggara di sana, unsur ketidakprofesionalan penyelenggara di sana, mereka juga mesti disanksi. Betul. Dan menurut saya yang paling efektif nggak jadi pecat, denda. Iya. Karena merugikan keuangan negara kan. Betul. Negara mesti keluar uang lagi untuk membayar Terus-terusan. penyelenggaraan pemilu gara-gara Anda nggak becus bekerja. Padahal Anda udah dibayar mahal. Betul. Naik pesawat jet, naik Alphard, naik apa lagi mobil Hyundai ini? Apart, ya. Palisade. Palisade. Naik Maung juga. Denda, bayar ke negara. Oh. Menurut saya harus sampai ke sana gitu. Jadi orang mulai berpikir juga untuk jadi penyelenggara pemilu itu nggak ruang untuk mencari pekerjaan saja, ke arah para job seeker liar aja yang masuk ke sana, tapi betul-betul orang yang punya integritas, bekerja hati-hati. Iya, Setuju benar. nggak? Sebenarnya kan Harus kalau- setuju kan? Harus setuju, kalau itu nggak mungkin nggak setuju kita kan. Ya, sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang fasilitas, oke lah kita bisa memberikan fasilitas. Tapi kan fasilitas itu harus berbanding lurus dengan pekerjaannya. Betul. Dengan kinerjanya Hasilnya seperti lah. apa. Iya. Kalau kinerjanya nol gitu ya, bermasalah, bahkan minus, ya untuk apa kemudian dikasih fasilitas sedemikian banyak ya gitu. Karena untuk PSU ini saja tuh hampir berapa? Hampir 1 triliun kemarin kan yang diminta kan, hampir 1 triliun Dan itu untuk dikeluhin 24 DPR. daerah. Udah dikeluhin Dan itu kan DPR. dikeluhkan juga oleh DPR dan itu kayak di Bang Mufat tadi enak saja kemudian KPU mengatakan dan Bawaslu-nya penyelenggara lah yang mengatakan bahwa kami nggak punya uangnya gitu. Iya kami siap aja tapi uangnya nggak ada. Tapi uangnya nggak ada Kan gitu. saya enak perutnya udah bisa bilang begitu. Padahal mereka itu digaji, dibayar oleh uang pajak rakyat untuk mempersiapkan itu. Jadi mereka harusnya kan sudah menghitung. Gitu. Tapi ya baik lagi uangnya dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak substantif terhadap proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Padahal Saya mereka naik dalam private jet tuh masih nggak terima saya. Itu apa rasionalitasnya? padahal dalam 5 tahun ini mereka cuma kerja dalam 1 waktu. Iya. Dan nggak benar pula. Itu makanya jadi kayak Tantang petenteng aja semua. nggak ada ini ya, nggak ada effort kerja, Iya. etos kerja itu Itu kalau di korporat tuh dipecat itu sebenarnya. wah nggak pasti Iya. nggak akan mungkin itu.
KPI-nya udah merah semua. KPI itu merah semua itu. Potong gaji dia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Masih ada 5 daerah lagi yang belum melaksanakan PSU dan harus selesai ya sampai pertengahan tahun. Dan ini juga mesti segera selesai agar daerah-daerah ini segera punya kepala daerah definitif dan bisa menyelenggarakan pemerintahannya di tengah beban fiskal daerah yang juga masih sangat terbebani dalam situasi terbaru. Sampai ketemu lagi di Ninis Room Takeover berikutnya. Entah ini akan kembali ke Ninis secara ofisial atau tidak, kita lihat nanti. Yang penting kita tunggu dulu lah sampai pulang dari luar negeri. Oleh-olehnya jangan lupa. Sampai ketemu teman-teman.